Hai, Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam channel Gerbang Pemulihan. Hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Wah. Dan kita saat ini lagi ada di Idlah. Ya. Kita ngobrol santai hari ini dalam program ngobrol penuh inspirasi. Oh, ngopi ya. Selamat malam Mas Rama. Selamat malam Pak Widi ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri sebelum kita ngobrol lebih jauh. Oh ya. Oke, selamat malam para pemirsa. Ya, terima kasih untuk undangannya Pak Widi. Ya. Saya kalau saya jelasin diri saya ini agak ribet dikit soalnya ada beberapa hal yang dikerjakan sama-sama. Oke. Tapi kalau dibilang kalau untuk pelayanan saya udah lama. Dari pelayanan saya pertama itu sebagai musisi ya, pemusik gereja. Jadi saya mengenal Tuhan justru melalui musik. Karena orang banyak mungkin mengenal Tuhan melalui apa, nakal dulu atau apa. Saya itu justru dari, boleh dibilang usia belia ya. Waktu itu dari SMP udah di sekolah minggu udah aktif. Lalu saya main drum di awal di gereja di GPDI di Magetan, kota kecil. Nah di situ saya pelayanan, saya mulai mengenal drum. Sudah, waktu itu saya aktif sepak bola, tapi akhirnya saya tinggalkan untuk musik karena saya merasa kok beda, kok kayak ada sesuatu yang memanggil saya di situ. Oh ternyata saya baru tahu itu Tuhan yang memanggil. Pelayanan di musik, dan itu ternyata di musik itu saya lakukan sampai di Jakarta gitu. Bahkan tidak hanya di gereja, malah udah meluas kemana gitu kan. Jadi ternyata Tuhan kerjanya luar biasa. Tapi ternyata nggak sampai di situ. Ada satu hal lagi yang Tuhan percayakan, yaitu untuk dalam hal pemulihan temperamen atau karakter. Jadi saya ada ministry yang lain juga sebagai karir saya itu sebagai trainer Pak. Ya kalau kita ngomong trainer HRD bisa jadi, tapi sebetulnya itu berawalnya bukan dari karir profesional, tapi berawalnya dari pelayanan justru. Oh gitu. Karena di keluarga saya ini ya boleh dibilang broken home ya, tidak harmonis, kurang harmonis. Saya anak tunggal, papi mami saya sering bertengkar dari saya kecil bahkan sampai sekarang masih bertengkar. Tapi justru di situ saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya mengenal hati Bapa. Maksud saya kehilangan figur seorang papa di dunia, tapi ada figur Bapa rohani yang ternyata memperhatikan saya selama ini melalui caranya yang misterius, yang ajaib itulah ya. Tapi ya di situ saya jadi akhirnya terbeban untuk melayani orang-orang yang memiliki gambar diri yang rusak gitu, memiliki gambar diri temperamen karakter yang rusak. Nah di situ Tuhan bawa saya bahkan sampai ke Amerika untuk mengambil lisensi untuk mengajar temperamen itu. Jadi di sebuah perusahaan, tapi juga ministry dia, Florence Lee Tower namanya. Itu anak hamba Tuhan juga ternyata. Tapi dia sudah menjadi pembicara internasional di segala bidang, sekuler maupun rohani. Nah di situ ternyata Tuhan memperkenalkan saya bidang pemulihan temperamen ini. Ya dari sisi lain juga musik gereja masih terus, pelayanan di praise and worship masih. Juga ada beberapa bisnis kecil lah gitu. Ya itu kesibukan, makanya saya bingung kalau dia ngapain, kerjain apa. Wah ada berapa hal. Banyak hal. Wah ini menarik sekali. Jadi Mas mulai pelayanan malah dari musik ya? Dari musik. Apakah ada di dalam bakat musik itu dari siapa? Kalau saya lihat ya, karena cuma anak tunggal dari keluarga kecil ya. Tapi saya lihat itu papi saya pinter, orangnya memang dasarnya orang seni dia Pak. Jadi dia bisa bikin patung dari tanah liat, dia bisa gambar melukis bagus, bahkan bisa sampai dijual lukisannya. Dia juga bisa ngajar dansa, dia bisa juga nyanyi. Saya lihat dia itu sebagai figur seniman yang tulen sih menurut saya. Orangnya seniman banget, temperamennya temperamen seniman gitu kan. Misterius, gak banyak bicara, tapi sekali berbicara berbobot sekali, dalam gitu kan, pemikirannya dalam. Dia benar-benar melankolisnya kuat. Nah di situ mungkin saya lihat, wah saya ambil banyak seniman. Temperamen seniman dari dia. Juga ternyata mami saya bisa main gitar juga dan nyanyi di gereja, mimpin pujian gitu-gitu. Mungkin dari mereka sih. Gitu. Jadi alat musik yang pertama kali dikuasai itu drum ya Mas? Drum. Alat musik ya drum. Drum, lalu ini unik nih, lucu. Karena saya sekarang kan lebih banyak main bass. Kenapa main bass? Karena waktu dulu saya main drum, gereja saya kan GPD di pinggir jalan, cuma kota itu kan kecil Pak. Nah, setiap saya main drum di kebaktian pemuda setiap Sabtu, saya ingat banget, Sabtu malam itu selalu dilempar batu gereja saya.
sama tetangga. Kebetulan tetangga itu ada purnawirawan gitu. Iya, iya. Jadi disegani di situ. Dia orang juga nggak berani macam-macam, nggak berani negor dia gitu kan. Iya. Terus saya main tuh dilempar, dan kalau itu sebetulnya nggak masalah. Yang bikin masalah gembala saya marahin saya juga. Kamu main aja keras-keras. Wah ini orang dalam nih malah kasih down saya kan. Saya mikir waktu itu masih polos kan. Kok nggak kasih saya semangat. Akhirnya saya down waktu itu. Jadi saya wah ini gimana nih. Tuhan kasih saya pelayanan tapi kok ada tantangan. Jadi tantangan tuh dari kecil udah ada Pak. Iya, iya. Mungkin iblis juga mungkin ikut campur untuk menghentikan, Iya. menginterupsi pelayanan kita kan. Iya. Tapi itu nggak habis akal, kayak Tuhan kasih semangat. Semangat. Coba kamu bisa tertarik alat musik lain nggak? Akhirnya itu saya lihat piano kayaknya susah nih, banyak tutsnya hitam putih gitu kan, banyak gitu kan. Kayaknya paling gitar 6 senarnya 6 dan kecil-kecil lagi. Kayaknya paling gampang bass nih 4 senar doang. Udah dari situ simpelnya gitu. Ternyata Tuhan bawa saya banyak hal melalui bass juga, ketemu orang baru, ketemu banyak. Iya. Oke, pemirsa, menarik sekali cerita dari Mas Rama ini. Ya. Jadi tema kita ngopi hari ini adalah gereja masa kini. Nah, Nanti ada 2 video dengan narasumber yang berbeda. Tonton terus sampai habis supaya saudara-saudara semua bisa dapat masukan, dapat inspirasi apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan ya. Nah ini berbicara tentang gereja Mas Rama. Kalau dari pandangan Mas Rama sendiri, apa sih perbedaan kondisi gereja pada saat dulu melayani sampai sekarang ini Mas? Saya dulu, kalau saya harus ingat berarti dulu, gereja awal saya melayani itu sekitar 98-99 Pak. Berarti pas krisis berarti ya. Cuma saya kan waktu itu masih SMA. Jadi nggak terlalu in tune dengan berita waktu itu lah. Taunya krisis, krisis gitu. Krisis kayak gimana ya, karena masih makan dengan orang tua. Nah beda kalau cuma sekarang udah punya keluarga sendiri, krisisnya kerasa. Karena kita mikirin semua. Tapi kalau back to gereja zaman dulu, waktu saya melayani, saya gereja kecil GPDI. Kalau di denominasi, kita ngomong denominasi. Saya menghabiskan banyak waktu di situ, mengenal Tuhan lebih dalam dari situ. Saya lihat kekeluargaannya lebih kuat sih. Meskipun di kota ya, kota Madia, tapi itu kota kecil. Jadi satu dan yang lain kenal. Setiap pengerja yang di situ kenal semua Pak. Dan kenalnya bukan hanya kenal say hello begitu, kenal rumahnya di mana, kenal ngapain, kerjanya apa. Ya kenal kayak kita benar-benar teman. Begitu. Jadi itu sih kenal, jadi akrab, dan mainnya kita bukannya di gereja, di luar gereja kita main sama-sama, ngopi, makan gitu kan, ngomongin sekolah juga. Tapi kalau sekarang, karena mungkin saya nggak tahu apakah karena di Jakarta juga yang bikin perbedaan, kan kota besar, metropolitan, saya melayani di gereja di Jakarta udah berapa denominasi. Dari gereja-gereja di mall sampai gereja, ya banyaknya gereja di mall, kan ribuan jemaatnya. Pengerjanya sendiri saya nggak hafal semua. Baru pengerja, jemaat saya emang nggak tahu. Apalagi jemaat saya nggak tahu. Jadi ada 5 kali ibadah saya main gitu, ganti-ganti dan selalu penuh. Satu sekali itu 1.500. Jadi kali aja kali 5 berapa, dan itu orang ganti terus. Jadi jemaat saya nggak hafal. Pengerja pun ada beberapa shift, jadi juga nggak hafal Pak. Jadi mungkin dari situ bedanya, mungkin keakraban, kehangatannya beda. Jadi otomatis yang saya rasakan kalau di pelayanan di gereja besar di Jakarta khususnya, begitu udah melayani keluar dari gereja, maksudnya pulang dari melayani, udah back to daily activities, rutinitas sehari-hari. Jadi kayak jarang kontak-kontakan dengan teman pelayanan lagi. Kalau ngantor ya balik ngantor. Kehangatannya beda sih. Mungkin satu di situ. Mungkin perbedaan karakteristik antara kota besar kota kecil ya Mas ya? Seperti ya, itu. Kerasanya saya itu satu. Nah, pada saat yang di GPDI itu jumlah jemaatnya kira-kira berapa nih? Sampai bisa kekeluargaan gitu. 150 200 ya? 150 200. Mungkin ya, sekitar itu nih. Kalau di sini udah ribuan kan? Ribuan udah. Udah ribuan. Dan juga memang di samping kehangatan juga challenge-nya udah beda sih saya lihat ya. Zamannya juga udah beda. Sekarang tantangannya banyak sekali. Karena internet maju ya, jadi informasi begitu banyak. Juga ajaran-ajaran yang baru, yang aneh-aneh juga banyak saya baca. Banyak baru yang dulu zaman saya 30 tahun yang lalu sama yang sekarang kayaknya banyak ada perubahan. Zaman dulu nggak terlalu aneh, sekarang banyak figur-figur baru ya kan, figur-figur rohani dengan pengajaran masing-masing. Jadi saya lihat sangat bervariasi gereja sekarang ya.
banyak pilihan lah. Iya. Jadi perbedaan utamanya adalah kehangatan ya Mas ya. Salah Antara satunya satu dengan lain. yang paling kerasa. Oke, oke. Saya juga merasakan itu sih secara pribadi. Saya di gereja ya kalau boleh dibilang kota Solo itu kan juga Solo gede ya, ya. ya. Itu jemaahnya 150 itu dekat sekali memang. Iya. Bisa sampai tahu rumahnya, Betul. ngobrol bareng begitu. Ya ini ternyata sama. Pemirsa, Mas Rama ini kan pelayanan di musik atau departemen musik ya. Jadi ada satu pertanyaan lagi yang saya ingin tahu nih Mas. Ya. Kalau di Praise Band Worship yang Mas lihat saat ini itu apakah perlu ada pengembangan lagi atau sudah cukup ya Mas? Oh, pengembangan sih Ya, perlu tetap Perlu, dan banyak saya lihat harus. Kalau ngomong perkembangan, karena saya juga terlibat di dalam dunia people development juga di sekuler. Jadi mungkin saya bisa lihat dari dua sisi ya. Jadi sisi pertama kalau untuk gereja dari segi teknis ya, tetap harus selalu nggak boleh berpuas diri. Terutama dari para musisi, ya, karena musik selalu berkembang, harus selalu upgrade diri pak, pemusik gereja. Jadi nggak boleh nyaman dengan skill yang ada. Jadi harus selalu upgrade. Kalau perlu lesson drum harus selalu meningkatkan diri. ya, Internet kan banyak, YouTube banyak bisa. Kalau nggak mau bayar, ada yang gratis banyak. Ya Iya. kan? Jadi sekarang kalau saya lihat, kalau zaman saya dulu belajar musik nggak ada YouTube pak. Benar-benar dari kaset zaman saya. kaset ya. Jadi kalau misalnya kita ingin belajar satu lagu, lagunya ada di tengah, misalnya lagu kelima, ya kita harus ngeriwain kaset itu. Ya. Atau kalau perlu dengerin lagunya dari lagu pertama sampai nyampe kelima. Oh, Jadi 4 lagu kita belajarin semua, mau nggak mau daripada buang waktu kan. Nah Ya. sekarang zamannya udah beda, menurut saya simple sekali sekarang. Pengen berapa bar dari musik yang kita mau, tinggal kita langsung MP3, langsung menuju ke target kan. ya, Dan itu gratis banyak. ya, Nah lesson juga banyak, jadi nggak ada alasan untuk kita nggak mau belajar, nggak bisa, nggak ada uang, nggak ada alasan. Semua banyak hal yang gratis bisa dipelajari, tinggal mau atau enggak. ya, Untuk mengenal dari segi teknis ya Pak. Lalu mungkin di luar teknis, teamwork yang penting sih. Karena nggak jarang saya lihat, saya udah berapa denominasi, gereja besar, medium sampai gereja kecil, itu satu penyakitnya. Kalau saya mau terus terang, ini boleh terus terang ya, atau diedit nanti silakan. boleh terus terang. Ya, Ini terlalu banyak politik dalam gereja terutama. Ya kalau saya ngelihat politik dalam gereja itu luas ya, dari tim penggembalaan itu sudah berpolitik, dan itu budaya itu nyampe kepada pemusik tim praise and worship. sudah sedemikian seperti Itu yang saya rasakan sampai ke situ. Jadi lucunya gini Pak, karena saya juga di samping di gereja, saya juga di sekuler juga untuk musik ya. Ngomong musik, saya punya banyak teman artis-artis banyak di sekuler. Bedanya dengan di gereja itu, kalau di sekuler, oke, saya ketemu orang dia merokok, dia mabuk, tapi begitu kita ngomong pertemanan, itu nggak ada yang disembunyikan. Pertemanan ya pertemanan, gitu loh. Kalau saya nggak suka kamu, saya akan ngomong. ya, Tapi saya nggak simpen-simpen, saya nggak main belakang, saya nggak bicarain kamu gitu. Orang sekuler tuh enaknya cengli lah orang ya, bilang. cengli, ya. Tapi ya yang pengalaman saya di gereja agak beda, kurang cengli saya bilang. Gitu ya. Bukan saya korbannya, bukan. Ada teman saya jadi korban. Ya kadang dulu saya korban. Ya, ya, Tapi saya ngelihat fakta-fakta, maksud saya ngumpulin fakta-fakta, realita yang terjadi dari pengalaman saya, dari pengalaman teman saya jadiin satu, saya summary, begini ringkasan. Jadi kalau di gereja agak kompleks, ribet jadinya. Ribet ya? Jadi misalnya satu nggak suka main drum, nggak suka sama main bass, dia ngadunya ke gembala, satunya ngadu ke gembala. Nah gembalanya harus pinter. ya. Nah kadang-kadang yang saya lihat faktanya, gembalanya ya kadang-kadang memihak gitu, Memihak, ya. jadi nggak netral. Ya, Jadi harusnya kan pemimpin itu netral, harus bisa merangkul domba-dombanya. Yang namanya domba kan pasti ada yang rewel satu, itu harus dirangkul, bukan malah dicerai mereka, malah diadu. Nah, berarti kalau saya perhatikan di dunia sekuler hampir sama ya Mas ya. Artinya di dunia sekuler juga ada ya istilahnya pimpinan yang berat pasti, sebelah seperti itu. Cuma gini Pak, Sampai gereja. cuma menurut pandangan saya pribadi, ya sekuler kan orang yang nggak kenal Tuhan. Ya, ya betul. Ya wajar mereka Wajar, begitu, karena mereka memang memikirkan daging lah kalau kita ngomong istilah rohaninya. Mereka hidup berdasarkan daging. Tapi kalau orang-orang gereja kan yang mengaku sudah diselamatkan, Iya, iya. sudah mengenal kebenaran. Jadi sebenarnya kalau mengenal kebenaran ya memang dituntutnya lebih tinggi, karena kita udah tahu kebenaran kan Pak. Iya, iya. Kalau saya nggak salah ingat, di dalam Alkitab ada tuh, kalau kamu tahu berbuat benar, kamu nggak melakukan, kamu udah berdosa. Berdosa.
Jadi dosa itu menurut Alkitab bukan hanya berbuat melanggar perintah-perintah Tuhan, tapi pasifis ya istilahnya. Tidak melakukan yang benar padahal kamu tahu itu benar. Itu sudah dosa. Itu kalau saya salah mungkin nanti diperjelas nggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang sekuler ya mereka nggak tahu dosa, Pak. Mereka nggak tahu dosa itu apa. Jadi kalau mereka berdosa ya karena itulah Tuhan datang untuk menyelamatkan mereka. Iya, benar Mas. Nah, ini Mas masih nyambung dengan praise and worship ya. Karena musik ada kaitan nanti juga sama tim yang worship leader ya. Ya. Kalau saya perhatikan nih, saya dari berbagai gereja sih mungkin mengamati juga ya. Sangat jarang worship leader itu yang bisa apa ya, kayak membawa jemaat itu ke hadirat Tuhan gitu ya. Istilah bahasa Jawanya itu ampang gitu. Ampang. Nah, ini musiknya mungkin sudah bagus atau kompak gitu, tapi WL-nya menurut Mas apa yang terjadi ya? Wah, itu kompleks juga kalau masalah. Kalau istilah nggak tahu Mas sekarang masih ada, mungkin ada istilah ngangkat. Ya. Kalau tim-tim kalau orang bilang, oh musiknya udah bagus, tapi WL-nya kok nggak ngangkat ya? Betul. Atau sebaliknya, WL-nya udah bagus, musiknya kok nggak ngangkat ya? Saya bingung sih sebetulnya. Apa maksudnya ngangkat nggak ngangkat itu? Saya udah pelayanan musik lama, cuma saya bingung kalau disuruh jawab apa ngangkat. Sekarang saya mau tanya balik, ngangkat itu apa? Definisi ngangkat sebelum kamu tanya ke saya, definisi ngangkat itu apa? Kadang-kadang orang nggak bisa jawab. Dia kan lucu bertanya sesuatu yang dia nggak tahu. Betul. Jadi kan dia nggak tahu mana jawabannya kan. Tidak bisa antisipasi jawabannya. Tapi kalau saya mau bilang, mungkin yang dimaksud tidak mengena secara rohani. Mungkin yang dimaksud tidak ada urapan, ya kan. Mungkin yang dimaksud tidak bisa mendatangkan hadirat Tuhan. Nah mungkin itu yang dimaksud ngangkat. Kalau udah begitu, kenapa WL bisa nggak ngangkat? Ya itu banyak hal. Bisa faktor pribadi, dia kurang persiapan secara teknis. Bisa jadi dia bukan panggilan di WL. Dia mungkin panggilannya singer. WL singer kan agak beda karena WL harus membawa semua. Nah kalau singer kan biasa di background, backing vokal gitu kan, tidak untuk memimpin. Nah kalau WL namanya aja worship leader harus punya visi. Kalau dia nggak punya visi, dia nggak bisa bawa orang, Pak. Nah mungkin yang sekarang orang-orang kan ngelihatnya WL sekedar jadwal. Oh aku WL besok, padahal WL itu dalam banget artinya. Bukan hanya sekedar jadwal, tapi panggilan hidup. Kalau menurut saya ya, kalau kita nggak dipanggil untuk jadi WL, untuk membawa orang masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita susah. Meskipun kita jago nyanyi, Pak. Itu dia Mas. Begitu. Ini kalau mungkin Mas pernah tahu juga ada tren juga yang terjadi ya. Gereja-gereja ada yang istilahnya WL itu kayak panggilan gitu ya, dari artis. Oh, oke. Ini apakah dia nggak punya kader atau apa, saya kurang mengerti, tapi menurut Mas ini fenomena gitu, gimana sih artis jadi WL seperti itu? Kalau sudah modal suara bagus. Ya. Memang ada tren seperti itu. Katakan penyanyi sekuler yang udah bertobat, nah dia diundang sebagai artis gitu kan. Itu sebetulnya nggak salah, karena memang maksudnya nggak salah adalah ya karena memang dia talentanya dinyanyi. Jadi nggak apa-apa untuk gereja ngundang dia sebagai saksian pujian, karena itu talenta kan berasal dari Tuhan juga. Jadi itu dikembalikan kepada Tuhan, itu nggak masalah. Tapi yang mungkin kalau menjadi salah adalah menganggap artis itu selalu kalau udah pinter nyanyi, jago nyanyi, apalagi artis pasti bisa ngelit, pasti bisa menjadi worship leader. Nah itu saya kurang setuju. Oh gitu. Karena untuk menjadi pemuji penyembah nggak hanya butuh jago musik secara teknis. Belum tentu orang itu bisa membawa hadirat Tuhan, karena lebih kepada hati sebenarnya. Tapi bukan berarti gini, saya juga nggak setuju ya. Oh kamu nggak bisa nyanyi, udah yang penting hati yang penting. Nah itu saya kurang setuju juga, karena kalau di Alkitab ada ayatnya, saya lupa persisnya di mana, tapi pemuji penyembah itu diharapkan benar-benar menguasai bidangnya sampai dikenal sebagai seorang expert, ahli. Jadi dia harus belajar puluhan tahun benar-benar bidangnya, Pak. Baru dia bisa menjadi pemuji penyembahnya timnya Daud waktu itu. Ya kan? Kan nggak sembarangan, Pak, tim pemuji penyembah di Perjanjian Lama. Dipilih benar-benar yang menguasai bidangnya. Otomatis kalau menguasai kan itu sudah menguasai secara teknis. Skillnya. Baru ngomong hati. Nah, kalau skillnya nggak ada, meskipun punya hati, ya nggak bisa. Kalau zaman dulu. Nah kalau zaman sekarang banyak
yang kebolak-balik. Bolak-balik, iya betul. Jadi WL ini saya pikir kalau dari artis tuh seperti, saya nggak tahu nih apakah saya salah. Jadi kalau saya lihat memang WL sebagai artis itu, artis diundang sebagai WL itu bisa menjadi magnet menurut pandangan Mas Rama tadi, ya itu tidak salah juga gitu kan. Ya bisa jadi seperti itu, tapi untuk jadi WL tidak hanya suara tapi juga skill, juga hati yang terpenting. Tuhan kan melihat hati ya. Seperti Daud dipilih sebagai raja, Tuhan nggak melihat fisik tapi melihat hati. Ya, betul. Nah ini pertanyaan terakhir Mas Rama. Jadi masih ada kaitan dengan tema kita hari ini, yaitu Mas Rama lihat bagaimana sih kualitas hamba Tuhan sekarang ini. Kalau kita perhatikan kan banyak berita-berita juga ya, yang kita tidak bisa pungkiri, kejadian-kejadian yang ya menghebohkan seperti itu. Pasti Mas Rama tahu juga, saya juga perhatikan itu. Nah, kualitas hamba Tuhan sekarang ini seperti apa sih kalau dibanding dulu seperti itu? Hamba Tuhan sekarang ya itu tadi, seperti yang saya bilang tadi, sekarang variasi denominasi gereja udah semakin banyak. Zaman saya bertobat dulu melayani di sekolah minggu sedikit ya, sekarang udah banyak banget figur-figur baru dengan ajaran yang bisa dibilang baru juga. Dan banyak banget deh varian, ada sampai hypergrace segala macem gitu kan. Jadi ya hypergrace pun ada orang bilang pro, ada kontra. Jadi mungkin saya bilang hanya Tuhan yang tahu mana yang benar sih. Karena kalau saya sekarang lihat itu setiap denominasi punya agenda sendiri, punya visi misi sendiri gitu loh. Jadi kalau kayak perusahaan itu punya visi misi, goal sendiri-sendiri. Nah gitu kan. Jadi sekarang kita ngukurnya sih, kalau saya back to Bible aja sih Pak. Apapun bendera kita, denominasi apapun kita, harus nggak boleh meninggalkan amanat agung. Jadi kalau selama fokusnya amanat agung, yaitu jiwa-jiwa yang terhilang, dan jiwa-jiwa itu bukan jemaat gereja lain ya. Perputaran gitu ya. Bukan ya. Jiwa-jiwa itu yang dimaksud Tuhan Yesus itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu benar-benar yang tidak mengenal Tuhan. Yaitu bisa dari kepercayaan lain, bisa dari orang ateis. Yang saya lihat fenomena sekarang itu jemaat gereja A pindah ke gereja B karena program gereja B lebih bagus, lebih mewah, tempatnya lebih asik, di kota besar atau di tempat strategis, ada AC-nya, musiknya bagus, LED-nya besar, begitu. Jadi adu program kalau saya lihat. Gitu, yang saya alamin selama ini di beberapa gereja saya melayani. Jadi misalnya rapat pengerja itu untuk merapatkan program apa next. Ya nggak salah program, selama program itu memang bisa menjangkau banyak jiwa, murni jiwa, bukan anggota gereja lain. Karena di situ kalau saya lihat begitu tarik-tarikan anggota jemaat gereja, yang terjadi adalah konflik antar denominasi. Nah kalau para gereja dan para gembala sedang konflik sesama anak Tuhan, nah yang ngurus domba-domba yang hilang di luar sana siapa Pak? Nah itu saya melihat gereja-gereja sekarang agak kehilangan visi misi dari amanat, agak bergeser dari amanat agung di situ. Kalau saya lihat di zaman dulu ya, yang dulu saya pelayanan, apalagi GPDI ya, kalau melayani nggak ada PK Pak. Nah kalau sekarang ya saya nggak ngomong orang ya, saya dulu sempat juga mungkin, berapa PK-nya, tapi setelah itu Tuhan tegur saya kasih kamu talenta, gimana? Kalau talenta itu saya ambil, kamu nggak bisa main musik lagi. Dari situ saya bertobat. Jadi saya udah nggak tanya lagi PK-nya berapa. Cuma teguran keras. Kan setiap orang kan punya pergumulan perjalanan pribadi. Ya bohong lah kalau kita nggak bilang kita nggak berdosa, berarti kita menentang Tuhan. Karena Tuhan sendiri bilang kita berdosa. Jadi waktu itu saya ditegur Tuhan gitu ya, akhirnya saya berusaha untuk berubah sampai sekarang. Kalau ada undangan apa saya nggak tanya berapa PK-nya, tapi saya tanya kapan, karena kalau nggak bisa kan nggak bisa dipaksakan. Gitu. Kalau udah terisi gitu. Ya di situ akhirnya Tuhan buka benar-benar di luar PK, Tuhan kasih hal yang luar biasa. Misalnya anak, anak Tuhan kasih saya anak itu pun, kalau istri saya sering bilang itu upah. Karena ada banyak pelayanan saya dulu nggak ada PK, tapi saya lakukan dengan istri itu dari hati, nggak mengharap imbalan, tapi karena murni memberi. Kalau namanya orang murni membeli kan dia memberi, nggak mikir aku dapat apa ya. Kan gitu. Saya kasih ini ke Pak Widi. Pak Widi makan ya, bebas. Pak Widi silakan pesan apapun. Tapi di balik itu besok saya minta ke rumah Pak Widi saya butuh bantuan. Ya itu berarti ada imbal balik. Nah, tapi kalau saya waktu itu Tuhan ngajarkan, udah kasih.
Nah ternyata mungkin ya ajaran Tuhan mungkin seperti itu ya. Iya. Tuhan turun ke dunia, mati, menyalibkan dirinya sendiri, makanya memberi diri disalib untuk kita. Tapi dia memaksa kita untuk bertobat? Enggak. Kita tetap berdosa pun, dia nggak bisa maksa kita untuk kembali kemana. Nah itulah yang saya lihat ajaran kasihnya luar biasa. Tapi kalau di gereja selama yang perkembangan sekarang Pak, saya lihat itu kok agak bergeser. Jadi misalnya di gereja kita dikasih sesuatu, ada pamrih kadang-kadang. Kalau gitu misalnya, kalau kita nggak kasih respect kepada pemimpin itu, ya kita nggak dikasih pelayanan, ya kan? Kalau kita nggak nggak respect, nggak nyenengin hati dia, ya bisa kita nggak disapa, nggak ditegur sama orang di gereja itu atau pimpinan di gereja itu. Yang saya alami beberapa seperti itu, yang teman-teman saya alami seperti itu. Jadi saya lihat, wah agak aneh sekarang gitu. Ya nggak semua, saya nggak lihat, tapi beberapa saya alami begitu dan teman-teman alami. Jadi saya di situ akhirnya saya melihat diri sendiri, introspeksi, kenapa ya? Kok Tuhan kok bergeser? Nilai-nilai kekristenan yang namanya kasih yang murni, yang tulus itu kok sekarang menjadi kasih dengan pamrih gitu. Itu sih yang pergeseran utama saya lihat. Berarti pergeseran itu juga sampai ke hamba Tuhan lah ya, nanti kasih dan sebagainya ya. Karena saya begini Pak, kenapa saya bilang begitu? Karena samping saya mengalami, karena tim pujian itu kan nggak jauh dari tim penggembalaan. Jadi memang pasti terlibat dengan wakil gembala pasti kita meeting bareng-bareng. Jadi kita tahu gitu. Dan saya banyak teman jadi pendeta sekarang udah banyak. Jadi kadang-kadang share segala macam sebagai teman ya. Tapi akhirnya kita jadi tahu dunia pelayanan ini sebenarnya seperti apa. Dari pengalaman Mas Rama nih, masih ada kaitan dengan pertanyaan terakhir tadi tentang kualitas orang Tuhan. Saya juga perhatikan juga kita di sini tidak sedang menghakimi ya, tapi kita menilai zaman karena tema kita hari ini adalah gereja masa kini. Ada kecenderungan bahwa jemaat itu stratanya itu dilihat oleh gembala. Artinya ketika dia punya strata yang mungkin kaya tanda kutip ya, itu langsung dilayani seperti itu. Nah ini fenomena yang saya rasakan. Mungkin Mas Rama punya pandangan lain. Saya dulu ada teman ya, dia menyaksikan sendiri ada jemaat yang punya beberapa BMW lagi di rumah sakit, gembala langsung datang menjenguk. Tapi ada orang lain dan jemaat biasa yang mungkin tidak sekaya materi seperti yang si A tadi, yang datang cukup pengerja. Ya itulah fenomena singkat yang menurut saya sudah jelas buat saya. Iya Mas. Jadi kalau buat saya, ya saya ini orangnya kan belak-belakan dulu. Tapi ya Tuhan akhirnya, saya dulu orangnya kan paling belak-belakan. Saya sama gembala kalau nggak setuju saya pasti bilang. Jadi saya nggak takut, saya nggak punya apa-apa, katakanlah nggak materi nggak banyak juga. Tapi saya terbiasa dari dulu itu ya kalau benar bilang benar, salah. Tapi Tuhan yang Tuhan ajarkan adalah oke, kamu tahu benar dan salah, tapi sekarang yang kamu harus perlu pelajarin adalah cara menyampaikan kebenaran itu. Oh iya Tuhan. Kalau kita benar, tapi cara menyampaikan kita salah, orang nangkapnya yang salah. Jadi kita yang salah, padahal kita benar. Nah itu yang saya pelajari, yang Tuhan ajarkan langsung. Maka di situ saya belajar melalui temperament tadi, yang training tadi yang saya pelajari. Oh iya, cara itu penting juga dalam menyampaikan kebenaran. Kalau kita mau menegur, mengingatkan saudara kita yang sedang keluar jalur, cara kita harus benar, biar hati dia itu tersentuh untuk balik. Nah, kalau kita langsung tegur dia plak-plak, ya kita kan jatuhnya menghakimi kalau orang bilang. Tapi yang paling bagus cara menegur adalah memberi contoh, itu yang Tuhan ajar. Tuhan menyelamatkan kita, caranya gimana? Apakah dia khotbahin kita setiap hari 23 jam? Khotbahin kita setiap hari? Enggak. Dia cuma satu cara dia untuk menobatkan kita, dengan dia mati buat kita. Itu saja. Itu yang ajaran Kristen saya dapatkan, yang Tuhan ajarkan. Itu, teladan hidup. Itu sudah cukup untuk menobatkan orang. Jadi sebetulnya nggak perlu program aneh-aneh sih. Saya lihat gereja yang sekarang ya. Nggak perlu lah kalau memang nggak ada biaya untuk beli LED besar Pak, alat musik mewah, sound system, nggak perlu maksakan diri, nggak perlu. Yang penting adalah hati melayani, hati yang mau merebut domba-domba yang hilang, karena merasa dirinya udah diselamatkan oleh Tuhan. Itu saja. Membalas kebaikan Tuhan yang nggak mungkin kita balas dengan cara itu, belas kasihan. Itu sih menurut saya sih. Jadi itu yang saya lihat gereja hari-hari ini di akhir zaman.
Tapi nggak salah juga sih kalau saya lihat di Alkitab, karena kita udah memperingatkan kita bahwa akhir zaman itu pasti menjadi dingin salah satu. Jadi orang-orang apalagi di masa pandemik ini yang paling kerasa Pak. Di masa pandemik ini kan sebetulnya ini krisis yang membunuh pelan-pelan kalau saya lihat. Karena banyak orang di PHK, banyak perusahaan bangkrut, banyak orang tiba-tiba sakit meninggal, ya kan, komplikasi lah entah karena COVID atau apa. Banyak orang stres secara emosional. Banyaklah masalah dan itu sepertinya kok cenderungnya nggak cepat pulih tapi malah buruk, malah parah. Jadi saya lihat di situ banyak jiwa yang terhilang, banyak yang terluka. Tapi kasih yang di dalam gereja itu gimana? Ada nggak gembala menanyakan kepada kita, hei kabarmu gimana? Telepon kita atau kasarannya orang Perhatian. disapa, kamu masih hidup atau udah, kan gitu. Kasarannya begitu. Bukan berarti apa-apa, maksudnya kita nggak perlu uang Pak. Kasarannya orang-orang jemaat, orang-orang gereja, saya percaya, saya yakin oke lah kalau uang, semua orang perlu uang karena untuk hidup. Tanpa uang nggak bisa itu memberi kebutuhan. Tapi yang mereka perlukan, manusia perlukan adalah kasih. Kasih itu kan bisa melalui perhatian, melalui pemberian. Ya kalau Tuhan mengajarkan, kita nggak mungkin bisa mengasihi tanpa memberi. Kalau orang mengasihi pasti memberi Pak. Orang memberi belum tentu mengasihi. Itu yang saya alami sih. Saya bisa kasih ini ke Agung gitu. Gong nih, minum. Tapi mungkin saya kasih racun, Agung nggak tahu. Tapi kalau saya udah dari hatinya saya mengasihi Agung. Agung nggak perlu minta sesuatu. Saya tahu kebutuhan dia dan saya kasih. Dan saya nggak perlu tahu dia bahwa yang ngasih saya nggak perlu tahu. Nah itu rembet lagi nih Pak ke masalah pemberian. Kalau zaman sekarang orang itu tangan kiri nggak boleh tahu. Kalau orang mengasihi benar-benar, ya itu yang Tuhan ajarkan ya. Tuhan kasih kesembuhan, Tuhan nggak tanya, kamu agama apa? Kamu orang Yahudi nggak? Seingat saya Tuhan nggak pernah begitu sih Pak dalam Alkitab. Kamu Yahudi, non Yahudi, Tuhan kasih keselamatan, kesembuhan kepada kamu. Nah itu yang Tuhan selalu nyatakan waktu kita memberi. Nggak peduli kamu Kristen nggak. Kalau memang Tuhan gerakan memberi, beri. Nah kalau zaman sekarang agak beda sih Pak. Kamu denominasi mana nih? bukan denominasi A. Oh ini khusus denominasi B ya. Maaf ya, padahal dia mau mati Pak. Dia sekarat, dia butuh ke dokter. Tapi kita ngeliat, itu bukan jemaat saya. Maaf ya, ini khusus untuk jemaat. Padahal kalau dilihat secara holistik, keseluruhan, ini semua anak Tuhan. Ya itu yang nilai-nilai yang bergeser banyak sih menurut saya. Ya, oke. Ya. Mas Rama, banyak sekali hari ini pemirsa kita dapat dari ngobrol santai ini. Ternyata banyak pergeseran kondisi gereja masa kini, di mana sudah kehangatan antar jemaat juga berkurang ya. Saya kira juga mungkin nggak kota-kota besar aja, kota kecil juga saya pikir mulai bergeser. Kemudian tadi kita juga bicara tentang bahwa sebagai seorang pelayan Tuhan harus meningkatkan skill, lalu hati juga miliki ya, karena hati yang Tuhan lihat. Lalu juga pergeseran hamba Tuhan, tadi kembali lagi teladan Kristen, Kristus itu yang dilihat oleh dunia saat ini, itu yang dinantikan oleh dunia saat ini. Dan mungkin saya ada satu dua ayat yang mau saya sampaikan ke pemirsa. Dari diskusi ini saya berdoa, saya berharap bahwa kita tidak menjadi lemah ya gara-gara kondisi gereja masa kini, tidak menjadi istilahnya bahasanya lemes begitu, tetapi Tuhan mau supaya kita itu berdiri teguh ya. Nah ini ayatnya akan saya bacakan ya. Aku di dalam Filipi 4 ayat 12, dalam Filipi 4 ayat 8, 12 dan 13 dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lalu ayat 12 dan 13, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus tidak hanya teori, tidak hanya cuman berkata-kata, tapi dia mengalami sendiri
bahwa kelimpahan kekurangan itu menjadi bagian dari hidupnya. Lalu kita, ministry kita namanya adalah Gerbang Pemulihan. Mari kita dipulihkan dari kondisi gereja saat ini supaya kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan sedap didengar, itu yang kita pikirkan. Dan kita tidak meniru apa yang tadi kita bahas. Kita tidak menjadi sama dengan mereka, tapi kita harus menjadi punya kepribadian yang berbeda, yaitu karakter Kristus dalam kehidupan kita. Nah itu saudara, saya pelajari bahwa Dia yang memberi kekuatan itu kepadaku, itu arti kekuatan itu dalam bahasa Yunaninya adalah increase in strength, ditingkatkan kekuatannya saudara. Bukan cuma sekedar menjadi kuat, tapi ditingkatkan kekuatannya. Nah semoga ayat ini menjadi kekuatan buat kita, saya pribadi dan pemirsa juga, Mas Rama di sini. Mungkin sebelum kita akhiri diskusi hari ini, Mas Rama ada pesan mungkin buat pemirsa? Ya. Pesan saya karena ini kita sedang masa-masa sukar, seluruh dunia, terutama Indonesia juga sedang mengalami hal yang sama di masa pandemi ini, masa COVID ini. Mungkin banyak rencana-rencana manusia kita yang berubah mendadak, ya kan, planning apapun itu, bahkan mungkin hal-hal yang mendadak, orang kita kasih tahu dipanggil Tuhan mendadak, ya kan. Banyak hal yang mungkin sangat di luar kendali kuasa kita. Kita harus tetap yakin, percaya bahwa semua yang terjadi ini adalah atas izin Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, anak-anaknya. Amin. Tidak pernah meninggalkan kita yang percaya pada Dia. Amin. Jadi meskipun kita seolah-olah tidak merasakan keberadaan Tuhan, tapi Tuhan selalu ada sebenarnya. Jadi tinggal kita mendekatkan diri pada Dia, itu aja, dan bisa kita menjadi kuat. Jadi mungkin hari-hari ini kita lebih memerlukan Tuhan daripada hari-hari sebelumnya. Amin. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Widi buat waktunya. Ya. Kita sangat diberkati sekali, dan tentu pemirsa juga mendapat inspirasi banyak hari ini. Dan ngobrol penuh inspirasi ini, kita berdoa supaya di video berikutnya kita akan menjumpai saudara semua, dan kita akan berbagi firman, berbagi kesaksian hidup supaya itu menguatkan kita semua. Sekali lagi terima kasih Mas Rama sudah hadir di acara ini, dan buat pemirsa terima kasih sudah mendengarkan channel ini. Kita berjumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.